Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib dan isya di Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Bersyukur pada kesempatan dan pernikahan panjenengan saged sami-sami nuwun dawuh Allah Subhanahu wa taala. Senajan dalam keadaan hujan, tapi alhamdulillah bulan panjenengan kasesaken nindakaken menapa ingkang dados dawuh Allah, khususipun wonten ing channel menika bulan panjenengan saged melakukan ini. Selawat salam mengucapkan khusus dumateng junjungan Nabi Ageng bulan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi bulan panjenengan bijak mendengarkan pikantuk syafaatipun. Amin. Ibu bapak-bapak yang berbahagia, kajian kita kali ini mungkin kita bicara tentang pada dasarnya orang itu dalam keadaan bertauhid. Terus ini wong iki jane asli sudah diciptakan oleh Allah itu menjadi orang baik, orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah. Intinya orang itu sudah beragama. Dasarnya dari apa? Ngendikan Allah dalam Al-Quran juga ngendikan alastu birabbikum qalu bala syahid. Jadi begitu saderengipun kula lan panjenengan menika lahir masih di dalam kandungan, ketika Allah mau ngasih ruh kepada janin yang berada di dalam kandungan ibu. Jadi sebelum dikasih roh, sudah oleh Allah dikasih roh kurang lebih 4 bulan. Itu ternyata roh itu sudah berjanji kepada Allah. Janji ini ada bunyi, awas ujrobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jawabnya apa? Qalu bala syahidna. Roh hati berkata, aku bersaksi. Nah, saking ayat punika saged dipun pendet pangertosan, bisa diambil kesimpulan bahwasanya manusia itu sudah mempunyai fitrah bertauhid, fitrah menjadi orang baik. Cara digawe istilah sanes wis duwe bibit sae. Jadi manusia itu ternyata sudah memiliki bibit yang bagus terhadap jiwanya. Tapi menurut saya Bapak dan Ibu, menawi kula lan panjenengan mempelajari, senajan bibit niku sae, nek kek ditandur ana ing panggonan sing boten subur, kinten-kinten bibit punika saged berkembang kanthi sae napa boten? Lah ini pertanyaan. Seandainya ini ada bibit yang bagus, tapi ditanam di tanah yang tandus, kira-kira bibit itu bisa berkembang baik apa tidak? Nah, kita itu sakit berkembang saya buat kira-kira sengaja bibitnya saya, betul sakit. Makanya
baik kalau ditanam di tanah yang subur, maka bibit itu pun juga akan bisa berkembang dengan. Tapi setelah ditanam pun juga tidak boleh dibiarkan. Ora oleh ditopni. Nek cara petani nek wis ditandur, tanduran iki kok yo aja dijarok tok. Kudu diopeni. Ya disiram, yo diwatun, yo dirabuk supaya apa? Bisa berkembang dengan. Nah, bibit saya tentang ketauhidan, bibit saya tentang diri manusia yang sebenarnya sudah baik ini menawi boten diopeni kanthi sae, diletakkan pada lingkungan yang baik, maka bibit yang baik itu pun tidak bisa berkembang dengan baik. Makanya segala kondisi lain itu nanti sebenarnya terbaik. Iftahu sibyanikum bi kalimatin la ilaha illallah. Bukalah bayi yang lahir itu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Ketika anak lahir itu diingatkan kembali tentang ketauhidannya, tentang keimanannya kepada Allah yang sebelumnya di dalam rahim sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Kalau dengan nanti misalnya kalau ada kebiasaan itu enten lari lahir itu biasanya dia apa? Diadani. Di dalam adzan itu ada kalimat la ilaha illallah tidak? Ada kan? Artinya ketika anak lahir di dunia ini supaya pertama kali yang didengarkan oleh anak adalah kalimat tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat tauhid yang sudah dihembuskan di dalam janin tadi, kemudian keluar di dunia ini diingatkan kembali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi nanti ini harus diopeni, dididik, dididik, dipelihara supaya apa? Kalimat ini terus menancap di dalam hati, dalam keyakinannya. Maka anak-anak kita ini terus dididik supaya kenal dengan agama. Nah, dididik dikawal sampai nanti akhir kehidupan manusia juga ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ini itu lah sing abot niku Bapak kali Ibu ngopeni ben menungso niku bertahan tauhidnya dengan kalimat la ilaha illallah sejak lahir sampai meninggal dunia ini. Lah itu ternyata tidak mudah. Lah carane ngopeni pripun? Nggih kados wonten punika. Kula lan panjenengan kersa tindak pengajian. Dielingi dengan kalimat-kalimat Allah. Tapi ternyata kan juga tidak mudah. Untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah saja ternyata juga ada godaan. Coba ujian ini satu sisi termasuk ujian atau pembuatan. Bu, nek kira terang itu sekarang ini kata betul. Tapi barang udah ada terus ada positif. Kira-kira penak yang rumah layar-layar apa yang masjid pengajian? Nah, gitu. Jebule ngopeni iman dia, tantangannya dia berat. Ada yang menganggap ini sebagai ujian yang harus
lawan untuk mendapatkan kemenangan, tapi juga ada yang pasrah. Ya wis lah, budane sombene lah yo malah berbune lah yo enek kan begitu. Lah ini jadi kekuatan melawan ini, nah ini yang memang perlu diperjuangkan. Nah, bila saking menika monggo disinaoni ternyata manusia itu wis duwe bibit sae. Sudah punya fitrah ketauhidan, fitrah kebaikan. Hal ini didasarkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 nih. Nanti bisa dipersani nanti surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi nek manusia ki asline wis duwe bibit sae. Wis duwe bibit kebaikan. Ya kok enten Pak akhire wong kok yo enek sing beriman, enek sing ora dan seterusnya. Nah, itu semua karena apa? Lingkungan. Oke, lingkungan, pendidikan. Makanya di dalam hadis lain itu di pendidikan yaitu mauludin yuladu alal fitrah. Saat temene wong lahir kuwi dalam keadaan fitrah suci, bertauhid, beriman dan mempunyai potensi baik. Nah, sekarang masalahnya tugas kita Bapak dan Ibu mengawal itu bibit sing pun sae punika dikawal ben nganti besok tuwa nganti tekan sedo. Bibit kebaikan ini bisa terus berkembang sehingga dia selamat bukan hanya di dunia saja, tapi dia bisa selamat sampai besok di akhirat masuk ke surganya. Nah, apa yang menyebabkan bibit yang sae tadi ada yang berkembang dengan baik, tapi ada juga yang tidak berkembang dengan ibaratnya bibit paringo jane padha apike ning sing siji iso berkembang baik karena di lingkungan yang baik, yang satunya bisa mati karena apa? Berada di tanah yang tidak baik. Makanya di sini dikatakan jika ingin itu berkembang dengan baik, maka sebenarnya fitrah kebaikan manusia itu ditentukan oleh dua hal yang menyebabkan ternyata ada orang yang tidak baik, ada orang baik, ada yang beriman, tidak beriman. Itu ternyata ditentukan oleh dua hal. Satu, faktor pendidikan. Jadi anak yang sudah punya potensi yang baik tadi Bapak dan Ibu ternyata bisa hilang ketika di dalam pendidikannya salah. Yang kedua apa? Lingkungan. Pendidikan tadi mengawal dengan ilmu pengetahuan supaya dia bisa terus mempertahankan dengan ilmu yang dia pelajari, tapi di sisi yang lain itu semua bisa berubah yang baik menjadi tidak baik karena faktor lingkungan. Misalnya anak-anak itu mungkin cilik itu ngaji. Coba nanti sudah besar, jika tidak hati-hati, anak masuk dalam lingkungan yang salah bisa berubah. Itu contohnya oke. Itu secara jelasnya dengan sadar dan sahih yang bagian pengawal gue, putra putri, putu dan seterusnya. Makanya pentingnya pendidikan inilah Bapak dan Ibu
monggo dijagosaken saestu tentang pendidikan anak. Nggih. Bahkan mendidik anak, biaya mendidik anak itu lebih utama daripada sedekah. Bukan berarti nanti dengan bersedekah beri pendidikan, tidak, artinya kita ini mengeluarkan uang untuk pendidikan itu ternyata juga termasuk sedekah. Ini dari riwayat hadis riwayat Tirmidzi dipun ngendikaken la ayyu'adibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'in. Seorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada dia bersedekah 1 sok. Kadang-kadang banyak orang tua kita ketone duit di pendidikan itu angel kok. Emane kok. Insyaallah yang terjadi demi kebaikan pendidikan anaknya, dia berkorban, bisa berani untuk bekerja keras, memeras keringat demi pendidikan anaknya. Jadi Nabi mendidikan, jadi mau membiayai anak dan jadi pinter, alim soleh, itu ternyata biaya yang kita keluarkan itu lebih baik daripada sedekah 1 sok. Artinya apa? Biaya yang kita nilai, yang kita keluarkan tadi Bapak dan Ibu, ternyata itu menjadi sedekah Quran panjenengan. Anak kita jadi pinter, jadi anak soleh dan solehah, kemudian dia bisa memelihara imannya menjadi orang yang baik, itu ternyata juga merupakan amalan yang perlu kita perhatikan. Tapi umpama bodoh-bodoh awal ini gue anak Pak, kalau rumah assalamualaikum, salaman karo wong tuane. Terus mungkin nek pun ajeng tindakan, ajeng pergi ke sekolah kemana, boleh bapak ibu ini, assalamualaikum, saya berangkat dulu bapak ibu, doakan mudah-mudahan saya menjadi anak yang baik. Penanaman nilai-nilai seperti ini kan tidak mudah kalau anak itu memang tidak diletakkan dalam lingkungan yang baik, dalam pendidikan. Nah, makanya menurut saya menanamkan nilai-nilai agama itu ternyata menjadi bagian. Ya teman-teman itu tidak ada belum alhamdulillah. Sudah mau masuk di bawah belum sekompok, terus nombok, yang sekompok nombok, apa-apa nih? Nah ini, makanya mendidik ini bagian penting yang perlu kita. Yang berikutnya apa? Tentang pendidikan ini lagi. Ada hadis yang lain. Manakala walidun waladan afdalu min adabin hasanah. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah wong tua kepada anaknya daripada akhlak yang baik. Jadi kita didik anak biar anak kita menjadi anak yang punya akhlak yang baik, punya adab yang baik. Itu ternyata adalah perintah agama. Karena apa? Manusia itu meskipun waktu lahirnya lemah, tidak sekuat binatang buas misalnya, tapi ketika tidak memiliki akhlak yang baik, kadang-kadang manusia lebih jahat, lebih kejam daripada hewan. Yo saya bapak dan ibu nanti mireng boten berita macan kok makan anake ngoten lho. Artinya macan membunuh anaknya itu ada, tapi dia berani mati membela anaknya. Tapi sering pidangan boten kayak jenengan wong tuwa mateni anake gara-gara wedi ra iso ngopeni mangan. Makanya ini yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, dasarnya yang ketiga tentang pentingnya pendidikan agama.
alimu auladakum wa alikumul khaira wa adibu. Ajarilah anak-anak dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Jadi kita ini punya tugas bersama di Bapak dan Ibu, di keluarga ini. Makanya dalam Al-Quran di ayat yang lain itu kan menunjukkan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Kita punya kewajiban bersama agar anak-anak cucu kita ini menjadi anak yang jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada neraka. Ini tugas kita bersama. Kok kadang-kadang mesti direwangi didik tenanan mencosok ini beneran ya. Ora dadi yo enek kok kan gitu. Tapi ya kita paling tidak tugas dari Allah sudah kita jalankan. Ya kita tidak bisa nyalakan itu. Mengatani Nabi Nuh bae yo iso luput. Anake bojone iso ora percaya karo bapakne. Nggih. Ora percaya karo bapakne. Artinya kan yo luput meskipun sudah dididik. Kan gitu. Maka kita juga berusaha, minimal berusaha agar anak-anak kita ini mengenal agama. Diharapkan apa? Supaya dia nanti mengerti adab-adab akhlak karimah, baik itu berhubungan dengan keluarganya maupun dalam kehidupan masyarakat. Makanya di hadis yang lain ditambah lagi pendidikan apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Di sana dikatakan adibu auladakum ala salah sati fisal. Didikan anak-anakmu kabeh ana ing telung perkara. Jadi Nabi itu pesen kon didik anak-anake dhewe nggih kula lan panjenengan anak putune untuk mengenalkan 3 hal, 3 perkara. Satu apa? Hubbi nabiyikum. Didik anak-anak itu keluarga besar supaya apa? Mencintai nabinya. Hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Jadikan Muhammad sebagai idolanya. Nabi Muhammad sebagai idolanya. Makanya perlu anak itu dikenalkan Muhammad pada waktu kecil seperti apa. Oh ternyata dia adalah seorang yatim. Kemudian baru beberapa tahun ibunya sudah meninggal. Jadi yatim piatu. Jadi sudah ditinggal ayahnya pada saat di kandungan. Tapi di waktu kecil Muhammad ini termasuk anak yang bekerja keras. Sudah diajak apa? Dikenalkan dengan mengembala kambing. Artinya apa? Diajari bekerja. Makanya supaya apa? Anak memiliki kemandirian. Kemudian setelah agak gede, dia diajari untuk berdagang. Diajak mamanya ke negeri Sam berdagang. Terus diajak apa? Berperang. Dulu kan zaman kecilnya Rasul itu juga berperang Bapak dan Ibu antar kelompok. Dan Rasulullah juga diajak berperang. Tugasnya apa Rasulullah itu? Mengambil anak panah, dikasihkan pamannya. Jadi sudah diajari seperti itu. Jadi kalau kita ini punya anak, kita ajari untuk bekerja, le nyapu sana, le saisa sana. Mungkin kalau ada pekerjaan itu, le tolong itu diantar sana, diantar itu dan seterusnya itu sebenarnya sunnah. Ini dia itu untuk misalnya anaknya kalau mau merawat, bisa merawat nyapu ratus pendek, tapi beli sapu baik-baik. Penyapu remani, dia apa diladeni. Padahal Rasul kan tidak begitu, anak bisa kita kenalkan seperti itu. Nah, Rasul mempunyai anak yang luar biasa, sejak kecil sudah menjadi anak yang jujur,
Rasul sudah sejak kecil sudah menanamkan rasa kejujuran. Jadi mengenalkan kepada Nabi itu penting. Dan di mana letaknya? Nek keluar dari orang ngerti caranya ceritanya ya di sekolah nih. Di mana? Entah itu di TPA, entah SD, Muhammadiyah, misalkan begitu di sini yang dekat, atau mungkin di tempat-tempat yang lain, atau ngundang guru privat untuk agama, silakan. Yang penting anak bisa mengerti tentang itu. Yang kedua apa? Wahubi ahli baitihi, dan dikenalkan untuk mencintai apa? Keluarganya. Kadang-kadang yang perlu mengenalkan keluarga Nabi, siapa istrinya, anaknya, siapa saja yang masih hidup siapa. Nah itu juga perlu mengenalkan keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu dengan tak menyebut nih 4 istrinya Nabi sinten awal nanti sing apa boten sing rawuh iki. Kalau mau minta garwane Rasul 4 awal maksud ini dengan apa boten. Ning waktu tangkat maksud ini 4 bintang sinetron kenapa boten. Apa lagi? Lah ini namanya mengenal apa keluarga Nabi. Anaknya Nabi yang menjadi istri Ali bin Abi Thalib siapa? Makanya begitu deh, Fatimah. Nah kan? Kemudian Hasan dan Husain itu anaknya siapa? Kan mengenal, ya, mengenalkan keluarga Nabi dan mencintai keluarganya. Nah yang ketiga ini ibu-ibu bapak-bapak, yang ketiga apa? Batilawatil Quran. Ini catatan yang ketiga ini. Kita orang tua punya tugas mendidik anak agar anak-anak kita bisa apa? Tilawatil Quran, bisa membaca Al-Quran. Senajan bapak ibu wis kadung tuwa biyen kepengen wong mulang ngaji, saya wis oke wong mulang ngaji, berusaha anak-anaknya biar bisa ngaji. Senajan pun sepuh-sepuh jadi ya ora salah sinau ngaji. Raketan brutal jatuh ning ganjarane luwih oke. Wong niku sinau wis tuwa ngene ganjaran oke lho. Nek bocah-bocah cilik diajari pisan pindho langsung mudeng, langsung iso nek wong sepuh niku diajari bismillah bulan balik ketok bismillah semela. Bismillah Pak semela. La haula wala quwata illa billah. Kolo-kolo kemudian kan ilangnya sekarang jadi langsung itu oke. Kalau ini tiap-tiap malam itu lek sinau ngaji sak sampun pensiun. Jadi pensiun lagi sinau ngaji saka ikra. Malah saat itu bola-balik kanan. Bola-balik kanan. Lah wis pensiun dia terus diwenehi duit investasi. Nah ini malah gawe terus ngaji wae. Luar biasa. Malah katame ngumpuli ustadz sing ngajari. Ustadz sing ngajari malah katame nek poso. Ibu bapak jenengan kan wis katam maca Al-Qur'an lho. Umpamane katam. Nek kira-kira sing kawula iki enek lho sing katam maca terjemahane Al-Qur'an ngene. Kenapa? Ya pun nanti katam terjemahane 5 kali. Setahun. 3 tahun. Terjemahnya. Luar biasa ini. Telaten saya itu. Nggih. Padahal kita paham itu ngerti artinya kan. Ya, setidak-tidaknya ada sentuhan tersendiri. Jujur Pak, kalau dari kata mau artinya ini. Kalau ini singkosinya tematik, jadi bahas ini itu terjemahannya nomor. Jadi kata malah jadi kata. Wah itu luar biasa. Oke, nah ini. Wadilah wakil Quran.
nyiapne generasi anak-anak kulan panjenengan iso maca Al-Qur'an. Nah, mungkin masjid sini bisa membuat supaya anak-anak lingkungan masjid ini jadi seneng sinau Al-Qur'an pun. Ya tidak apa-apa. Suatu saat dikasih hadiah. Soko ya paling mulai soko nopo, soko ikro khatam nanti kasih hadiah. Nanti juz amma khatam kasih hadiah, boleh itu memberi apa? Memberi reward, memberi penghargaan. Supaya apa? Anak-anak kita bisa semangat. Silian kula Bapak dan Ibu ben seneng anake semangat anggone napa kataman. Dhisik kula zaman semono iki jenenge Pak Pitik kuwi tak tau mangan nek ora bodho lho Pak. Dadi sapa anakku sing wis khatam soben tak belah nek pitik tak ingkung nih. Oh, semangat pula ya. Buat kok wis piye carane poso kudu khatam. Nah ini. Jadi nek wis khatam kok dibelah pitik diingkung niku senenge ra jamak. Saiki wapite gundang-gundungne oleh wong sakniki nggih. Biyen wapite wis kaya luar biasa. King pitik didol ora dibelah. Belah ngenteni sok bodho. Kula bodho ngenteni suwe. Lah saiki bodho cepet banget. Biyen ngenteni bodho kan suwe. Mergo mangan pitik ngenteni bodho klambiane ngenteni. Kula dingen-ngen dadi suwe ra tepat. Kepengen mangan ndok wae ndok siji disinggat dadi 9. Lho ki wis sepone rasane. Nggih. Ora iso nganggo lading lek nyinggar nganggo napa? Nganggo benang. Sampe nganggo benang. Ben iso nganti cilik-cilik ngoten niku. Wae diwehi kurban kangkung diwehi mulah meskipun rebutan. Nah sakniki roti glundungne ndok glundungne saat itu semangat soal babakan makan. Beras larang jenengan bisa makan warto. Jadi suatu perubahan. Nah ini beras nanti 20.000. Nah ini tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Monggo kita semangati tidak apa-apa. Mungkin yang perlu masjid sini ada apa? Ikro para manula, tidak apa-apa. Ikro para bapak-bapak Klaten. Khusus bapak-bapak kok, ibu-ibu nggih dhewe. Mergo bapak-bapak nek dina kecak nom-nom biasane ora kersa. Maka dari itu Bapak dan Ibu, adapun tentang lingkungan Al-Qur'an tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Jadi hadis-hadis tadi saya baca tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak kita. Untuk menjaga apa? Menjaga tauhid, potensi yang sudah baik di dalam diri anak. Bisa. Lurus. Oh. Itu maksudnya kamu kan sendiri. Nah, sosoknya sing kleru. Nah, yang kedua ini tentang lingkungan ya, tidak salah. Lingkungan. Jadi judulnya, meskipun kita ini sudah punya potensi yang baik, tapi ketika anak itu berada dalam lingkungan yang salah, itu ternyata bisa merusak potensi yang baik. Nah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa bawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Jadi anak lahir dalam keadaan fitrah baik itu tadi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu nanti menjadi orang yang beriman apa tidak. Makanya dikatakan di sini Yahudi, Nasrani maupun Majusi tetapnya menjadi orang non-Muslim itu karena pendidikan. Nah ternyata orang tua punya peran penting untuk mengarahkan anak ini biar apa? Tauhidnya itu tetap bisa berkembang dengan baik. Dan di dalam hadis ini dikatakan almarhum ala dini akhihi falyandur ahadukum man yuqalil. Seorang berada dalam tuntunan teman, maka hendaklah salah seorang dari kamu melihat siapa yang menjadi temannya. Bapak-bapak jebule
anak itu jadi harus duwe potensi akeh ini dilalah ku teknik konco iso dadi masalah. Makanya dikatakan mengatakan seorang itu sudah berada dalam tuntutan temannya, maka boleh kita bertanya, temanmu ini sapa to? Nah kan gitu. Artinya supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan di dalam mencari teman. Maka saya teringat di dalam mencari rumah itu, saya teringat dalam hadis sudah dikatakan, jika kamu mencari rumah untuk tempat tinggal, maka lihatlah lingkungannya. Itu ternyata memang ya. Kalau nanti ingin aja boleh rumah nonton itu, aja boleh kan ya, foto-foto orang paham. Lawali paham itu ini zaman saya menghubungan. Ya aja boleh rumah kan rumah kosong itu dan bapak paham itu. Aja boleh rumah di sore harus dihadiri ke aja ini yo, lingkungannya ramai. Terus di kopi aja ini yo, lingkungannya ramai. Nonton itu, abang-abang ternyata lingkungan itu, tapi ternyata yang dulu dikatakan lingkungan Jawa itu sekarang luar biasa. Dengan perkembangan kesadaran umat Islam untuk terus belajar itu justru sekarang bilang dulu tanah merah, daerah merah sekarang malah jadi daerah yang luar biasa perkembangan umat Islam. Karena mulai sadar bahwa hidup ini sangat terbatas dan kita perlu mempersiapkan kehidupan yang menjadi kelak berikutnya. Mengatakan Bapak dan Ibu, sedikit yang kami sampaikan tentang pentingnya mempunyai potensi yang baik tadi dengan cara apa? Pendidikan dan lingkungan. Bila itu kembali saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم